Yang menyediakan MOI pada pagi hari ini yaitu Bunda Kayak Susmono beserta jajarannya, para kiai, para pemangku manakib, wabil khusus Bapak Haji Kaidi Joko Susilo dan Ibu Haja Eko Saputri yang menjadi pemangku manakib saat ini. Mata anallah fituli hayatihim. Ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillahillazi fadolana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Pada pagi hari ini mendadak harus menggantikan Dr. Kiai Haji Ahmad Rusti kembali. Walaupun tadi saya dari pasar belanja untuk memasak manakib offline di Masjid Nurul Huda. Jadi posisinya tadi di belakang sedang memasak sop untuk manakib sore hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman, keikhlasan untuk kita semua dalam rangka mendengarkan apa yang kami sampaikan walaupun tidak sesuai dengan keinginan daripada ikhwan akhwat semua. Masyarakat ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dalam kitab Fadhailus Suhur di huruf kedua yaitu huruf wawu berbicara tentang waro. Asal kata waro adalah menahan diri, menjaga diri, takut. Kalau dalam lisanul Arab dan kamus Munawwir, waro menjauhkan diri dari dosa, maksiat dan perkara subhat. Maka waro ini termasuk salah satu akhlak inti dalam tasawuf dan fikih. Bukan cuma hati-hati, tapi tingkat ketakwaannya lebih dalam. Jadi orang waro itu bukan cuma tidak melakukan sesuatu yang haram, tapi juga tidak akan mau mendekati atau dekat-dekat dengan hal-hal yang samar, abu-abu, karena takut kebablasan menuju ke tempat yang tidak diridhai oleh Allah, yaitu keharaman. Maka waro dalam Al-Quran tidak persis bentuk waro yang kita sampaikan. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wazaru mabaqiya minar riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sisa riba. Ini bercerita bagaimana seorang yang beriman bertakwa kepada Allah itu tinggalkanlah sisa riba. Ini untuk menjaga hal-hal yang diharamkan. Jangan sampai masuk ke dalam perut kita atau keluarga kita. Kata zaru, tinggalkan, ini inti waro. Ulama tafsir seperti Buya Hamka dan ulama sekarang Quraisy Shihab menyebut ini ciri waro, meninggalkan yang subhat karena takut jatuh ke haram. Tidak bedanya hal yang halal saja. Dikala pangersa Aba Anom ingin mengambil buah di pekarangannya sendiri, takut tidak dihalalkan, dia harus berbicara kepada Abah Sepuh. Saking namanya menjaga, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam dirinya. Ini saja kepada orang tuanya. Kadang-kadang kita khususnya, bahasa kasarnya, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Sehingga sesuatu itu dihalalkan. Padahal hal-hal sepele seperti itu menyebabkan seseorang tergelincir. Seperti lumrah biasa. Lumrah biasa seperti kebanyakan orang. Tapi itu menimbulkan bahwa kewaroan, kehati-hatian daripada seorang salik itu betul-betul harus terjaga. Contoh pasti, kita tahu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga terkenal sebelum menjadi murid Sunan Bonang adalah Beranda Lokajaya. Kerjaannya apa?
merampok barang-barang milik pejabat yang korupsi dan hasilnya dibagikan kepada rakyat miskin. Apakah benar perbuatan itu? Benar, tapi tidak benar menurut hakikat. Karena apa? Mereka mengambil barang orang lain walaupun dia tahu barang itu hasil daripada korupsi, merampok daripada orang lain. Contohnya guru kita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di dalam Mangkoba ini, ala-sidqi wa makajib tukot, benar pantang bohong. Bisa saja kalau tidak hati-hati, dia akan namanya terjerumus, bisa berbohong. Walaupun di ketiaknya itu ada 40 keping dinar, itulah yang memang harus dijaga. Karena apa? Hal-hal seperti itu yang menyebabkan orang-orang tergerus masuk ke jurang yang Allah memakruhkannya. Kenapa memakruhkannya? Sesuatu yang tidak dikerjakan akan mendapatkan pahala. Suatu yang dikerjakan karena kemakruhan itu tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang menjaga untuk diri kita. Maka kewaraan ini harus betul-betul terjaga. Andaikan Sunan Kalijaga tidak bertemu dengan Sunan Bonang, kemungkinan akan terperosok lebih jauh dan lebih jauh lagi sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita jaga, yang harus kita betul-betul hati-hati. Kalau bahasa Jawa primpen, jangan sampai sesuatu itu menyebabkan kerusakan dalam diri kita, dalam nafsu kita. Di dalam surat Al-Isra ayat 32 berbicara tentang waro, wala takunu riba. Dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati riba. Batas sebelum haram itu adalah waro. Maka sebelum kita masuk ke dalam namanya keharaman, kita harus jaga dengan kewaroan. Maka ada hadis yang luar biasa dari Bukhari dan Muslim yang mengatakan sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Berarti waro itu adalah perbuatan untuk menjaga harkat martabatnya dari apa-apa yang mengotori agamanya, mengotori kehormatannya. Inilah yang diberikan oleh guru kita. Bagaimana kewaroan itu harus kita jaga. Yaitu contoh bagaimana kita hati-hati dalam berzikir. Berzikir itu ada sistem, ada metodenya. Begitu pula doa. Begitu pula cara mengangkat tangan. Begitu pula ketika berdiri pas hayal sholat. Itu adalah kewaroan kita. Bagaimana kita ikut kepada orang yang waro. Yaitu pemirsa Abah Aos. Banyak cerita-cerita tentang kewaroan. Seperti Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau ada seorang yang waro. Meninggalkan segala yang subhat. Kisah beliau terkenal. Ketika suatu hari beliau makan kurma, tiba-tiba berhenti dan muntah. Ditanya, kenapa engkau memuntahkan ya Ibrahim? Kurma ini mungkin dari pohon yang bukan milikku. Ada subhat, padahal cuma satu biji. Dan juga kisah Ibrahim bin Adham. Dikala dia melaksanakan ibadah umroh ke Mekah, dia membeli kurma. Kurma itu yang dagang adalah orang tua. Dikala kurma itu sudah dibeli, dia melihat ada kurma yang jatuh di bawah dagangan lelaki tua tersebut. Dia ambil dan dibawa. Ternyata dia sampai ke Palestina. Pas di sana di Masjidil Aqsa, apa yang terjadi? Beliau diperlihatkan bagaimana dua malaikat berbicara. Itu Ibrahim bin Adham, orang yang betul-betul waro, orang-orang yang betul-betul doanya dikabulkan oleh Allah.
tetapi sekarang ini doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Dia tidak hati-hati karena apa? Memakan yang kurma yang bukan miliknya. Padahal dia membeli kurma pada saat itu. Apa yang menyebabkan seperti itu? Maka seseorang yang meninggalkan sesuatu yang bukan hak, yang haram adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim bin Adham tafakur dan kembali lagi ke Mekah. Ternyata di Mekah tersebut orang yang dagangannya itu dia beli sudah meninggal dunia dan yang dagangnya anaknya. Maka dia minta halal dengan nama kurma tersebut. Dia datangi namanya anak-anak daripada orang tua tersebut sebanyak 9 orang. Bayangkan hanya satu butir kurma saja dia meminta kehalalan supaya apa? Terjaga kehati-hatiannya di hadapan Allah. Sayyidah Abu Bakar As-Siddiq juga pernah punya budak. Beliau diberi makanan oleh budak tersebut. Setelah makan, budak itu berkata, itu makanan dari ramalan yang aku lakukan di masa jahiliyah. Langsung Abu Bakar As-Siddiq memasukkan tangan ke mulutnya, muntahkan semua, takut ada yang haram masuk ke dalam perutnya. Ini secara pribadi saja. Itu harus betul-betul bisa menjaga, jangan sampai keharaman itu masuk ke dalam tubuh kita. Syekh Abu Laid As-Samarqand dalam kitab Tanbihul Ghafil mengatakan, Abdullah Rawahah ketika akan berangkat menuju perang Mud'ah, beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasul, nasihatilah aku. Maka jawabnya, kamu akan mendatangi tempat yang masyarakat sedikit bersujud, maka banyaklah bersujud. Tambah lagi ya Rasul, jawabnya, dan hajatmu, lalu berangkat. Dan tetapi kembali lagi minta tambahan, jawabnya, zikirlah kepada Allah. Dia tunggal, senang kepada tunggal. Maka kata Abdullah bin Umar, tambahkan bagiku jawabnya. Maka Abdullah Rawaha dan Abdullah bin Umar, kau jangan malas, jangan merasa lemah jika berbuat kesalahan 10 kali untuk melakukan kebaikan 1 kali. Maka bila kita punya kesalahan, punya kealpaan, nama sifat manusia al-insan makhlul khotawan nisyan, tidak lepas daripada kesalahan, tidak lepas daripada dosa, maka kita harus lakukan dengan kehati-hatian kita. Bagaimana kehati-hatian ikhwan, Thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Mansuriyah, Sinara sampai PKN, tidak lain dan bukan bagaimana kita berhati-hati untuk melaksanakan semua amaliyah yang diberikan oleh guru kita, baik sifatnya ukudul jumal ataupun maklumat-maklumat yang beliau berikan. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga apapun yang diberikan oleh Allah, baik rambut kita, mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, badan kita, semuanya itu ditujukan agar menjaga kehati-hatian. Syekh Abu Laid meriwayatkan 6 perkara yang menyebabkan manusia dijamin masuk jannah jika kau menerimanya. Yang pertama, itu yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir. Kalau berbicara jangan bohong. Kalau berjanji jangan meleset atau mengingkari. Dan bila dipercaya jangan pula hianat. Peliharalah matamu dari hal-hal yang haram. Peliharalah kemaluan alat vitalmu. Jangan sampai berbuat haram, zina dan lain-lain. Peliharalah tangan kakimu dari hal-hal haram, mencuri, bermain maksiat dan lain-lain. Maka Sayyidina Hasan dari Imran Husain, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hai hambaku, laksanakan kewajibanmu padaku. Pasti kamu menjadi manusia terbaik dalam hal ibadah. Dan hindarilah laranganku. Pasti kau jadi manusia terbaik dalam hal waro.
dan terimalah rizki yang kuberikan padamu, pasti kau jadi manusia yang terkaya. Maka Syekh Fudail bin Iyad mengatakan dengan kewaraan ini ada 5 kebahagiaan, yaitu keyakinan dalam hati makin mantap. Kedua, warok dalam agama, dalam menjaga agama Allah, betul-betul dia menjaganya dan betul-betul dia dapat menjalankannya seperti yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi dan kepada kita semua. Maka dari itu bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kemampuan. Dan yang ketiga, juhud dalam dunia, yaitu malu kepada dunia, karena sesungguhnya dunia itu sudah diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sesungguhnya seseorang yang bersegera menuju panggilan Allah, maka mereka diberikan surga yang seluas langit dan bumi. Yang diperuntukkan apa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa di antara adalah orang-orang yang warok dalam kehidupannya. Dan yang keempat, malu di mata ketika berbuat maksiat. Dan yang terakhir, takut kepada Allah di seluruh anggota tubuh kita. Semoga Allah berikan kepada kita semua orang-orang yang senantiasa berhati-hati dalam melaksanakan apapun yang kita kerjakan, yang tujuannya tidak ada yang lain dan bukan ilahi anta maksudi waradaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.